Istanisfil Assalamualaikum Komari, warahmatullahi kelas wabarakatuh. 1Ki Saya Istanisful Komari dari kelas 1C dengan nomor NPM 211110098. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat 7 proses manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai salah satu pendorong kinerja atau performance drivers yang akan menunjang keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Adapun beberapa pengertian MSDM, diantaranya yang pertama, menurut Mondi, Nu, dan Premax tahun 1996, secara sederhana mendefinisikan MSDM sebagai pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasional. Dan yang kedua, menurut Anthony Kachmar dan Perel tahun 2002, memberikan pemahaman MSDM sebagai bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Kaskio tahun 2003, setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan 5 aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan staf, usaha untuk mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, usaha untuk menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta usaha meningkatkan kemampuan organisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu 7 proses dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu perekrutan tenaga kerja. Apa sih perekrutan tenaga kerja itu? Perekrutan tenaga kerja ialah suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Atau Lewis, Goodman, and Venn. Mekanisme rekrutmen terbagi 2. Yang pertama, promosi dari dalam perusahaan sendiri, dan yang kedua, perekrutan yang berasal dari luar perusahaan. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu pemilihan tenaga kerja atau seleksi, yaitu suatu proses mengevaluasi dan melakukan pemilihan kandidat tenaga kerja yang paling memenuhi syarat dari sekumpulan pelamar untuk suatu jabatan tertentu. Kriteria seleksi biasanya memiliki pendidikan formal, pengalaman kerja, karakteristik fisik, tidak memiliki cacat tubuh, tidak buta warna, tidak bertato. Karakteristik individu, status pernikahan, jenis kelamin, agama, usia, hobi, dan lain-lain. Karakteristik kepribadian, yaitu contohnya stabilitas emosi, ekstroversi, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja, yaitu setelah tenaga kerja diseleksi, maka selanjutnya tenaga kerja akan ditempatkan untuk mengisi jabatan tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai dengan jabatannya. Lanjut ke poin seterusnya, yaitu pengembangan tenaga kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan konsekuensi terjadinya perubahan spesifikasi KSAO, sehingga sumber daya manusia perusahaan senantiasa harus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan atau training dan pengembangan development. Apa sih yang dimaksud dengan pelatihan? Pelatihan ialah suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, apa sih yang disebut dengan pengembangan? Pengembangan ialah ditujukan untuk meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Iya, kita lanjut ke poin seterusnya, yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Kompensasi tenaga kerja terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kompensasi finansial, dan yang kedua, kompensasi non-finansial.
Yang termasuk kompensasi finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi finansial langsung, contohnya gaji, upah, bonus, dan komisi. Dan yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, contohnya tunjangan kesehatan, asuransi, dan pelaksanaan rekreasi. Dan yang tadi, kompensasi tenaga kerja yang terbagi menjadi dua, yang poin keduanya yaitu kompensasi non-finansial. Contohnya, pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Kita lanjut ke poin seterusnya yaitu penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, performance the work to be done, yang artinya penjabatan tugas dan fungsi. Yang kedua, performance indicators, yang artinya dalam bentuk indikator output maupun indikator outcome. Kita lanjut ke poin seterusnya, yaitu pemutusan hubungan kerja. 1. Karyawan berhenti dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. 2. Karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Yang ketiga, karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang keempat, karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau akibat keadaan yang memaksa. Yang kelima, karyawan melakukan kesalahan berat atau penipuan, memberikan keterangan palsu, mabuk, perbuatan asusila, perjudian, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi teman, membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan. Yang keenam, karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. Yang ketujuh, karyawan meninggal dunia. Yang kedelapan, karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Yang kesembilan, karyawan memiliki cacat permanen yang menghalangi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, itulah 7 proses dari manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu memperoleh individu-individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Yang kedua, memiliki produktivitas tinggi. Yang ketiga, memiliki kepuasan kerja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.